Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Bang, sosok manusia yang seperti pagoda logam berwarna hitam membawa suara angin deras yang tajam saat kakinya mendarat di tanah. Dalam sekejap, tanah hitam pekat yang terbuat dari bahan khusus secara diam-diam membentuk beberapa garis retakan kecil yang menyebar dari tempat kakinya mendarat. Apalagi, begitu dia mendarat, lusinan pesaing di arena jelas merasakan tanah bergetar dengan kejam. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut ke bayangan hitam itu. Hanya ketika pandangan mereka melihat siapa orang itu, mereka tiba-tiba mengerti. Tiran Spear Liu Qing. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan brutal sombong yang begitu tajam. Saat Liu Qing mendarat, tubuhnya lurus seperti tombak, bahkan tidak menekuk sedikit pun. Tombak berat berwarna hitam di punggungnya setinggi dia dan samar-samar aura tebal dan berat merembes keluar darinya. Liu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendarat di tanah. Tatapannya tertuju pada tempat tertentu di platform tinggi, dan itu dipenuhi dengan niat bertarung yang panas. Tempat di mana tatapan itu dilemparkan adalah Lin Xiuya yang diharapkan. Tatapan seluruh tempat mengikuti pandangan Liu Qing dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Lin Xiuya. Mereka merasakan aura head-to-head yang tajam dari kedua belah pihak dan antisipasi yang besar terasa di hati mereka. Mereka tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua ahli sejati di puncak akademi dalam bertarung. Lin Xiuya memberikan senyum tipis ketika dihadapkan dengan tatapan semua orang yang hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dari jarak dekat dan segera menekan jari kakinya dengan lembut ke tanah. Tubuhnya seperti sepotong timah yang jatuh saat dia melintas dari platform tinggi. Tornado berwarna hijau pucat segera terbentuk di bawah kakinya. Akhirnya, dia tampak sedang menuruni tangga. Setiap kali kakinya turun, akan terlihat seperti menginjak semacam tangga yang tak terlihat. Pemandangan ini tampak seperti alam berjalan di udara. Keterampilan seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan sorakan meledak di stadion. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika itu adalah seorang elit doang, dia perlu meminjam kekuatan sayap Douki agar tetap di udara. Sesuatu seperti adegan yang tampak tidak meminjam kekuatan apapun untuk berjalan seolah-olah seseorang sedang berjalan di tanah datar setidaknya membutuhkan kekuatan Do Huang untuk dicapai. Bahkan beberapa dari sesepuh di platform tinggi itu menganggukkan kepala mereka sedikit saat melihat keterampilan yang telah diungkapkan Lin Xiuya ini. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa yang pertama tidak benar-benar tampak berjalan di tanah datar. Sebagai gantinya, dia meminjam afinitas angin dari doukinya untuk membentuk tempat pendaratan tak terlihat di bawah kakinya. Itu tidak bisa bertahan lama tetapi bahkan jika ini masalahnya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan kontrol yang sangat baik dari douki seseorang. Dengan kekuatan Lin Xiuya saat ini, bisa tampil di level seperti itu sudah sangat mencengangkan. Di bawah tatapan kaget dari seluruh tempat, Lin Xiuya perlahan berjalan di udara. Kakinya dengan lembut mendarat di tanah dan dia segera berdiri dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya tampak anggun. Saat ini, sudah ada cukup banyak siswi di sekitar yang memiliki mata yang memancarkan bintang. Sama seperti semua orang mabuk dari tempat Lin Xiuya menginjak ruang kosong sebelumnya, suara guntur rendah dan dalam tiba-tiba meraung di udara. Beberapa orang buru-buru mengangkat kepala. Namun, selain kilatan cahaya perak, yang langsung menghilang di mata mereka, mereka tidak benar-benar menemukan hal lain. Hanya ketika tatapan mereka melesat kemana-mana, beberapa orang bermata tajam menemukan bahwa ada sosok manusia berjubah hitam tambahan yang muncul di arena. Xiao Yan, kecepatan orang ini sangat cepat. Saat ini, semua siswa di akademi dalam sudah familiar dengan penampilan Xiao Yan. Selain itu, tanda tangan Heavy Swan Ruler itu juga mengungkapkan identitasnya. Dalam sekejap, suara terkejut rendah terdengar satu demi satu. Penampilan Xiao Yan tidak seberat atau seindah dua sebelumnya, tetapi di mata orang-orang dengan kekuatan sejati itu tidak kalah dengan Liu Qing atau Lin Xiuya. Lagi pula, kecepatan semacam itu memang sangat cepat sehingga agak menakutkan. Liu Qing, Lin Xiuya, dan beberapa orang lainnya di arena menoleh dan menatap pemuda pendiam berjubah hitam itu.
Ketakutan yang sangat tidak jelas dan dangkal melintas di mata mereka. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka harus melihatnya dengan serius. Selain itu, selain satu atau dua dari mereka, banyak dari mereka tahu di dalam hati bahwa meskipun mereka menampilkan semua kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti ini. Kecepatan anak kecil ini kemungkinan akan kesulitan menemukan banyak orang di kelas Dowling yang bisa menyamainya. Apalagi dari tampang teknik kelincahannya, masih terlihat agak empuk. Dia seharusnya baru saja mencapai penguasaan awal. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya hal itu setelah dia mempraktikkannya hingga titik puncaknya. Di platform tinggi, Penatua Hao, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan, membelai jenggotnya dan memuji dengan tulus. Kelas teknik ketangkasan yang dia latih tidak rendah. Kalau tidak, pasti tidak mungkin mencapai efek seperti itu. Seorang penatua mengangguk, dan samar-samar menebak beberapa petunjuk. Penatua pertama Sukian berdiri dengan acuh tak acuh di tempat. Deru guntur yang agak akrab melintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Hatinya agak terkejut saat dia bergumam, bagaimana mungkin orang kecil ini memiliki teknik ketangkasan seperti itu. Ini adalah rahasia Winlightning Pavilion yang tidak diberikan kepada orang lain. Jika orang-orang itu menemukan ini di masa depan, saya khawatir beberapa keterikatan tidak akan terhindarkan. Jika Xiao Yan tahu bahwa Penatua Su dapat mengenali teknik Dou-nya sekilas, kemungkinan dia akan sangat tercengang, merasa bahwa mata orang tua ini agak terlalu tajam. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dua lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil berpakaian putih perlahan mengikuti tangga dan naik dari tempat tertentu di bawah panggung. Setelah itu, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke depan kelompok. Mulutnya tampak seperti sedang mengunyah sesuatu saat dia melihat ke segala arah. Dia segera tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan, memperlihatkan taring kecilnya yang rapi dan lucu. Tidak banyak orang di Akademi Dalam yang tahu tentang identitas Dian. Mungkin, hanya orang-orang di peringkat kuat dan beberapa siswa yang lebih tua yang tahu tentang dia. Bagi para siswa baru yang datang beberapa saat kemudian, mereka belum pernah mendengar nama ini. Bagaimanapun, mantan tidak sering menunjukkan wajahnya di Akademi Dalam. Apalagi, tidak ada yang berani menantangnya. Oleh karena itu, ini mengakibatkan orang-orang di Akademi Dalam hanya mengetahui Liu Qing, Lin Siyuya, dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat pertama di peringkat kuat orang yang menunggangi mereka, sebenarnya adalah gadis kecil yang lucu. Gelombang percakapan pribadi terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya. Namun, ekspresi beberapa kompetitor berubah menjadi sedikit tidak wajar. Selain mereka yang telah masuk ke peringkat kuat selama periode waktu baru-baru ini, ketakutan melintas di wajah sebagian besar orang lainnya. Reaksi orang-orang ini menyebabkan semua orang di stadion merasa bingung. Dian terlalu malas untuk memikirkan tatapan di sekelilingnya. Mulutnya berulang kali mengunyah danwan yang telah disempurnakan Xiao Yan untuknya. Sikapnya yang santai tampaknya tidak memiliki tekanan yang menyertai kompetisi besar yang mendekat. Jika itu 2 tahun yang lalu, memang ada beberapa lawan di Akademi Dalam ini yang bisa bertarung dengannya. Sekarang, bagaimanapun, para elit itu telah lulus dan pergi. Seiring berjalannya waktu, dia telah menjadi murid yang tinggal di Akademi Dalam untuk waktu yang lama dengan penampilan seperti seorang gadis kecil. Meskipun siswa ini agak aneh. Oleh karena itu, dengan kekuatan kasar abnormal Dian saat ini, kemungkinan bahkan Liu Qing dan yang lainnya akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Orang kecil ini sudah menjadi eksistensi di peringkat kuat yang melebihi akal sehat. Batuk, suara batuk samar yang berisi douki terdengar di samping telinga semua orang. Segera, percakapan pribadi mulai melunak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Banyak tatapan terangkat saat mereka menatap elder berjubah hitam di tengah platform tinggi. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Sebagai penatua pertama yang kekuatan dan otoritasnya di Akademi Dalam hanya di bawah kepala sekolah misterius, bahkan seorang penatua biasa tetap menghormati dia, apalagi para siswa ini. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar bisa dimulai.
Suqian berkata sambil tersenyum tipis, namun, saya ingin memberikan pengingat sebelum kompetisi dimulai. Meskipun akademi dalam memiliki budaya berpikiran terbuka, saya tetap berharap semua orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak memberikan pukulan fatal dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar, dan ini bukan tempat seperti wilayah sudut hitam di mana orang-orang makan satu sama lain. Meskipun akademi dalam memiliki tempat yang agak berdarah seperti arena pertarungan, niat awalnya adalah untuk melatih kalian semua dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Oleh karena itu, setiap orang harus mengukur kekuatan Anda saat Anda menyerang. Beberapa pesaing sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Suqian. Namun, kebanyakan dari mereka tetap bersikap tidak berkomitmen. Dalam kompetisi seperti ini siapa yang tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia akan kesulitan mengendalikan kekuatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan akan terjadi. Tatapan Suqian menyapu wajah para pesaing dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Suasana akademi dalam berangsur-angsur menjadi lebih ganas akhir-akhir ini. Para pemula yang tidak tahu bagaimana melakukan semua dan membunuh di arena pertarungan juga telah tumbuh menjadi serigala ganas di padang rumput dengan pengalaman bertarung yang sangat kaya. Agak sulit untuk menahan keganasan mereka saat ini. Aturannya sama seperti dulu, lawan ditentukan dengan undian. Melihat bahwa kata-katanya tidak banyak berpengaruh, Suqian juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan malah berbicara dengan suara yang dalam. Saat kata-kata itu terdengar, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, kain hitam yang tidak jauh di depan mereka terhanyut, memperlihatkan meja batu di bawahnya. Ada sebuah silinder kayu besar di atas meja batu yang berisi cukup banyak batang bambu. Silinder berisi 25 tongkat dengan dasar biru dan 25 tongkat dengan yang merah. Jumlahnya semua dari 1 sampai 25. Jika Anda memilih tongkat dengan dasar biru berisi angka 12, lawan Anda adalah orang yang memegang tongkat dengan dasar merah dengan angka 12. Suqian meringkas aturan memilih lot sekali. Hal ini tidak terlalu rumit, oleh karena itu, siswa yang baru pertama kali mengalami hal ini juga bisa mengerti. Baiklah. Mari kita mulai. Para peserta dengan tertib berjalan ke meja batu satu per satu dan mengambil sebatang bambu dari dalam silinder. Mereka membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum mundur. Xiao Yan tidak ingin memilih banyak. Dia berdiri di tempat yang sama dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menyapu tempat di belakangnya dan secara kebetulan melihat tatapan ganas. Dari penampilannya, orang itu sebenarnya adalah Bai Cheng yang telah dikalahkan olehnya saat itu. Masalahnya ini sepertinya dia masih menyimpan dendam di hatinya. Selain itu, kebencian ini juga menimbulkan ketidakpuasan. Mungkin dia mirip dengan orang lain dalam berpikir bahwa alasan dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan adalah karena pil kekuatan naga. Wajah Bai Cheng bergetar sedikit ketika dia melihat tatapan Xiao Yan dilemparkan. Dia melangkah maju dan berjalan ke sisi meja batu. Dia meraba-raba sedikit sebelum mengambil sebatang bambu dengan dasar merah. Dengan suara yang dalam, dia membaca, pantat merah, 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sisi dan terus menggunakan tatapan kejam untuk menatap Xiao Yan. Dia dengan kejam mengutuk dalam hatinya, akan lebih baik jika kamu akhirnya memetik tongkat bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing. Di bawah kutukan Bai Cheng, Xiao Yan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara acak memilih tongkat dengan dasar merah. Dia awalnya sedikit terkejut ketika dia menyapu dasar dengan tatapannya. Perasaan main-main segera muncul di sudut mulutnya. Bawah biru, 15. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Bai Cheng tiba-tiba menegang. Saat Xiao Yan melaporkan nomornya, ekspresi Bai Cheng langsung menegang. Di atasnya menjadi kaku, bahkan ada tambahan pucat. Bai Cheng menaruh dendam pada Xiao Yan sejak dia dikalahkan oleh tangannya, dan dia menyalahkan kekalahannya pada masalah Xiao Yan menelan pil kekuatan naga. Mungkin ini karena dia tidak mau mengakui alasan sebenarnya untuk kalah. Namun, pada saat ini, ketakutan yang sangat samar muncul di hatinya. Tampaknya meskipun dia tidak mau mengakuinya dengan mulutnya, tetapi di bagian dalam hatinya dia memang merasakan ketakutan terhadap Xiao Yan.
Bai Cheng mengencangkan cengkeramannya pada tongkat bambu di tangannya dan menatap senyum lucu yang tergantung di sudut mulut Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia menurunkan matanya. Tatapan itu seperti dia telah menangkap serigala rakus dengan tangannya. Sialan, bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menempati posisi 10 besar di peringkat kuat. Xiao Yan dengan tenang menatap Bai Cheng yang telah menundukkan kepalanya. Dia bermain dengan tongkat bambu di tangannya, tapi hatinya tidak terlalu khawatir. Saat itu, ketika dia hanya 1 bintang Douling, dia bisa mengalahkan Bai Cheng. Sekarang setelah kekuatannya sedikit meningkat, dia tidak perlu lagi melakukan sesuatu seperti melelahkan dirinya sendiri karena mengeluarkan terlalu banyak tenaga yang dia lakukan terakhir kali. Setelah Xiao Yan, ada beberapa orang yang terus memetik batang bambu tersebut. Di antara mereka, lawan Wu Hao adalah bintang 1 Douling yang menduduki peringkat ke-43 di peringkat kuat. Kekuatan semacam ini hanya bisa dianggap berada di belakang peringkat kuat. Meskipun kekuatan Wu Hao hanya berada di puncak kelas Dadoushi, peluang kemenangannya cukup besar jika dia keluar semua. Dari tampangnya yang tersenyum, terlihat jelas bahwa dia bersukacita atas keberuntungannya. Setelah pesaing terakhir memilih undiannya di bawah pandangan semua orang, urutan pertandingan di arena sebagian besar telah ditetapkan. Jumlah orang yang putus asa dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka tidak kurang. Ini karena lawan mereka adalah para ahli yang berada di peringkat teratas peringkat kuat. Di antara mereka, seseorang yang telah mencapai kekuatan bintang 4 Douling secara kebetulan memilih nomor yang sama dengan Liu Qing. Begitu nomor itu dibacakan, ekspresi orang ini segera berubah pucat. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di tingkat menengah di peringkat kuat, peluang kemenangannya tidak diragukan lagi jatuh ke nilai yang tidak signifikan di hadapan ahli top seperti Liu Qing. Yang menarik adalah lawan dari Dian. Orang ini adalah kuda hitam yang baru-baru ini mencuri pusat perhatian dan memasuki peringkat kuat. Terlebih lagi, dari penampilannya, dia terlihat seperti orang yang hanya tahu bagaimana melakukan retreat dan berlatih. Hal ini mengakibatkan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Dian. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil, dia mulai membuka mulutnya dan tertawa dengan jijik di bawah beberapa tatapan dari sekelilingnya yang ditujukan untuk melihat seorang idiot. Melihat adegan ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengendalikan tawa mereka. Mungkin orang ini akan langsung menangis sampai senja saat kompetisi dimulai. Tatapan Sukian perlahan menyapu seluruh tempat. Ketika dia melihat bahwa semua pesaing telah mengetahui lawan mereka, dia mengangguk sedikit. Sebuah suara tua yang samar bergema di seluruh stadion. Karena undian sudah selesai, kalian semua harus kembali ke tempat duduk kalian dulu. Urutan pertandingan akan diundi secara berurutan. Begitu kata-katanya terdengar, tangan Sukian menarik sebatang bambu dari silinder di depannya. Dia meliriknya dan berkata dengan lemah, "Nomor 7. Tubuh 2 orang di antara para pesaing di arena tiba-tiba melompat langsung setelah mendengar nomor yang dipanggil Sukian. Orang-orang yang memiliki alas bambu biru dan merah dengan nomor 7 harus tetap tinggal. Yang lain harus pergi," Sukian memerintahkan sambil melambaikan tangannya. Semua orang segera bergegas keluar setelah mendengar perintah Sukian. Hanya tersisa 2 orang. Kedua orang di arena juga tahu aturannya. Pada saat berikutnya, mereka dengan cepat memfokuskan perhatian mereka. Wajah mereka tegang saat douki samar meluap dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata mereka saat tatapan mereka dengan tajam mengukur lawan mereka. Galeri tontonan yang menjadi jauh lebih tenang mengamati niat bertarung berapi-api yang secara bertahap meresap di arena, dan percakapan pribadi sekali lagi pecah. Beberapa tatapan juga menjadi panas mendidih saat ini. Kompetisi besar peringkat kuat yang telah mereka antisipasi sejak lama akhirnya tirai ditutup. Xiao Yan dan Wu Hao kembali ke platform tinggi. Pandangan sebelumnya bertemu dengan Lin Suya tidak jauh dari sana, bertukar senyuman dan anggukan kepala. Kedua orang ini berada di peringkat ke-35 dan ke-38. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Akan ada kecemasan saat mereka bertengkar. Wu Hao menatap kedua orang di arena dan tertawa. Xiao Yan mengangguk secara acak. Tubuhnya bersandar di pagar pembatas saat tatapannya dengan malas tertahan di arena.
Tidak disangka lawan Xiao Yan GG sebenarnya adalah Bai Cheng lagi. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia hanyalah seseorang yang dikalahkan oleh saya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tatapannya memiliki perasaan yang tidak diketahui. Meskipun ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa kemenangannya atas Bai Cheng adalah karena dia mengandalkan bantuan pil obat. Bahkan setelah dia memasang panggung dan menerima tantangan saat itu tidak menghilangkan akar masalahnya. Sekarang mereka akan bertemu lagi. Dia bisa secara kebetulan dengan jelas menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang di depan umum. Jika dia bisa mengalahkan Bai Cheng sekali, maka dia akan bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya dan bahkan ketiga kalinya. Tapi orang itu tampaknya menyimpan dendam padamu. Pertemuan Anda kali ini mungkin benar-benar berakhir dengan pertandingan habis-habisan. Meskipun Anda tidak takut padanya, Anda juga harus berhati-hati. Jika dia melukai Anda setelah bermain habis-habisan, Anda akan dirugikan dalam pertandingan berikutnya. Wu Hao mengerutkan kening dan mengingatkan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Karakternya awalnya sangat berhati-hati. Secara alami, dia akan mengambil tindakan pencegahan terhadap hal-hal seperti itu. Apakah dia bisa masuk 10 besar peringkat kuat mempengaruhi masalah penting? Apakah api hati yang jatuh akan berakhir di tangannya? Oleh karena itu, dia mengambil sikap yang sangat berhati-hati dalam kompetisi ini. Takut akan terjadi kesalahan kecil yang akan mengakibatkan penyimpangan dari rencananya. Saat beberapa dari mereka bercakap-cakap, dua orang di bawah tiba-tiba bertabrakan di bawah gelombang suara api dari galeri tontonan. Douki yang kuat berinteraksi satu sama lain, meletus dengan gelombang suara ledakan yang dalam dan rendah. Saat sosok manusia berkedip, suara logam bening berulang kali muncul dan percikan api muncul. Dari awal pertarungan, pemanasan dihilangkan dan mereka melakukan pertarungan habis-habisan. Salah satu dari dua orang di arena adalah afinitas api Douki sementara yang lainnya adalah afinitas kayu. Meskipun kekuatan yang terakhir sedikit lebih kuat, dia tampak sedikit berat dalam mempertahankan serangan pihak lain karena Douki-nya ditekan oleh pihak lain. Pesaing api Douki juga cukup pintar. Dia memahami esensi dari pergi keluar sekaligus. Saat serangannya dilepaskan, angin panas yang berapi-api muncul terus-menerus. Douki yang berwarna merah pucat itu seperti kumpulan api seperti zat yang naik, menarik banyak busur di udara dan dengan keras menusuk lawannya. Namun, di bawah serangan ganas dan ganas darinya ini, murid Douki kayu itu tidak menunjukkan kepanikan atau perubahan ekspresi sedikit pun. Wajah yang terakhir tenang saat dia menerima semua serangan dari lawan. Meskipun dia tampaknya dirugikan, dia tidak menerima luka serius. Pertarungan di arena hampir tidak bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat tinggi bahkan di dalam akademi dalam. Makanya, penonton di sekitar galeri tontonan difokuskan padanya. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap dua sosok manusia di arena. Teriakan meriah dan teriakan terpadu dipancarkan dan bergema tanpa henti di arena. Meskipun pertarungan di arena sangat mengasyikkan bagi para siswa di galeri tontonan, itu hanya bisa menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menganggukkan kepala sedikit. Lagi pula, dengan kekuatan mereka yang berbeda, wajar jika mereka memandang sesuatu secara berbeda. Tidak peduli apa yang mereka lihat, mereka akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mahasiswa Douki api itu akan kalah. Xiao Yan dengan malas melirik pertarungan di arena sebelum tiba-tiba membuka mulut untuk berbicara. Wu Hao dan Wu Jia di samping sedikit tercengang saat mendengar ini. Saat ini, api afinitas Douki pada dasarnya memegang keuntungan penuh dalam pertarungan. Meskipun afinitas api Douki memiliki serangan yang kuat dan ganas, itu tidak bisa bertahan lama. Jelas bahwa pengalaman bertarung lawannya bahkan lebih kaya darinya dan tahu bagaimana menghindari dan menyeret keluar. Afinitas kayu Douki mungkin memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah daripada afinitas api Douki, tetapi lebih unggul dalam daya tahannya. Selain itu juga dapat menyembuhkan luka secara otomatis. Jika Anda dengan hati-hati merasakan sesuatu, Anda akan dapat menemukan bahwa serangan murid Douki api afinitas sudah menjadi lebih lambat. Lawannya, di sisi lain, membalikkan keadaan. Dari kelihatannya, sepertinya pemenangnya akan ditentukan dalam 10 menit. Sun Er di samping tersenyum dan menjelaskan situasinya dengan suara lembut.
Wawasannya tidak sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan bisa melihat lebih akurat daripada Xiao Yan. Wu Hao dan Wu Jia juga menjadi lebih perhatian saat mereka mendengar analisis Sun Er. Sesaat kemudian, mereka menganggukkan kepala karena terkejut. Emang, Xiao Yan melirik wajah Sun Er yang tersenyum di sampingnya. Gadis kecil ini melihat banyak hal lebih akurat daripada dia. Setidaknya dia tidak dapat menentukan bahwa pemenang kedua orang ini akan ditentukan dalam 10 menit. Segalanya persis seperti yang diprediksi Sun Er. Pada menit ke-8, perubahan mendadak terjadi dalam pertempuran yang dipenuhi kecemasan. Mahasiswa afinitas kayu Douki, yang telah bertahan secara pasif tiba-tiba melepaskan serangan yang sangat tajam. Douki hijau pucat di tangannya seperti seberkas cahaya saat ditembakkan. Akhirnya, itu melewati pertahanan lawan dengan cara secepat kilat dan menghantam dadanya dengan keras. Segera, wajah murid Douki api itu berubah menjadi putih pucat. Seteguk darah segar tumpah dari sudut mulutnya. Tubuhnya dengan keras jatuh dari arena. Pada saat dia mendaki, dia hanya bisa mendengar gemuruh tepuk tangan seperti gemuruh di seluruh stadion. Wajahnya sedih dan tidak puas. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Hebu. Sukian dengan acuh tak acuh mengumumkan hasil pertandingan dari platform tinggi. Pertandingan ini tidak bisa dianggap sangat intens. Itu seperti permainan anak-anak baginya. Tidak banyak yang bisa dia puji. Saat tepuk tangan terdengar di seluruh stadion, Sukian bersandar dengan lembut di belakang kursinya. Dia sekali lagi mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. Setelah sedikit terkejut, dia segera mengeluarkan senyum tanpa sadar saat dia berbicara kepada beberapa sesepuh di sisinya. Sepertinya kita akan melihat pertandingan yang lebih menarik daripada yang terakhir. Pertandingan kedua, nomor 28. Saat suara Sukian jatuh, sosok manusia tiba-tiba muncul di atas panggung. Orang itu adalah pria yang wajahnya angkuh dan sombong. Sebagai kuda hitam yang sorotannya baru-baru ini bahkan melampaui Xiao Yan, dia menyerbu ke posisi 33 di peringkat kuat dari luar. Selain itu, orang ini tampaknya telah mengeluarkan beberapa kata sombong yang mengatakan bahwa jika dia diberi 5 hari, dia pasti juga akan menang atas Xiao Yan. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengagumi harga dirinya. Namun, Xiao Yan tidak memberikan balasan untuk ini. Yang terakhir sibuk dengan retreatnya, dan tidak punya waktu untuk diganggu oleh beberapa rekan yang baru saja menjadi sukses. Tidak lama setelah pria itu naik ke atas panggung, sebuah tubuh kecil muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil yang mengenakan pakaian putih itu perlahan naik ke atas panggung di bawah tawa cekikikan di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Hahaha gadis kecil, santai. Aku pasti akan menahannya. Pria itu tidak bisa menahan tawa ketika dia menatap gadis kecil berpakaian putih itu. Dia sepertinya sudah bisa melihat pemandangan indah dirinya yang maju. Xiao Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di peron tinggi menyeka keringat dingin dari dahi mereka di hadapan tawa arogan pria itu. Orang yang menyedihkan ini. Tawa pria itu secara langsung menyebabkan beberapa pesaing di platform tinggi, yang mengetahui realitas situasi, terdiam. Bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya bahkan tidak bisa menjamin peluang kemenangan 50% bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Dian. Namun orang ini, pria di atas panggung juga merasakan ada yang salah dengan tatapan di sekitarnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak tahu alasan pastinya. Senyum di wajahnya menegang sedikit saat tatapannya menyapu hati-hati Dian. Bagaimana dia bisa melihat Baseline Dian hanya dengan kekuatannya? Di matanya, dia hanya bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir tidak memiliki aliran Douki yang sangat kuat. Dia tampak lemah dan tampak terlalu lemah bahkan untuk menerima pukulan. Dian akhirnya datang ke arena di bawah banyak tatapan aneh dari sekitar. Mata hitam pekatnya yang besar menatap pria itu saat 10 jarinya saling bersilangan. Dengan dorongan lembut, tulangnya segera mengeluarkan suara retak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap penatua pertama Sukian dan berbicara dengan sikap bangga dan tua, "Hei, orang tua. Bisakah kita mulai?" Seluruh stadion langsung tercengang saat kata-kata ini dikeluarkan. Beberapa orang yang mengetahui identitas Dian sedikit lebih baik. Mereka yang bodoh memiliki wajah yang benar-benar kusam.
Sebenarnya ada seseorang di Akademi Dalam yang berani berbicara dengan tetua pertama dengan cara seperti itu. Selain itu, lawan Dian juga termasuk di antara orang-orang yang membosankan ini. Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya dari platform tinggi. Dia benar-benar tidak punya solusi apapun sehubungan dengan anak kecil yang suka bermain ini. Tatapannya melirik beberapa dari sesepuh yang terkekeh di sampingnya dan hanya bisa melambaikan tangannya saat dia berkata, "Mulai. Ingat, jangan mengambil nyawa seseorang." Dian dengan manis mengangkat bahunya dan berkata, "Tenang. Satu pukulan. Apakah itu akan mengakibatkan cedera serius atau kecil? Semuanya tergantung pada seberapa baik dia bisa menahan pukulan." Sombong. Meskipun pihak lain hanya seorang gadis kecil, wajah pria di sisi berlawanan tidak bisa membantu tetapi tenggelam setelah dipandang rendah dalam masalah seperti itu di depan banyak orang. Dia berkata dengan suara yang sangat tegas, "Jangan berpikir bahwa saya akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Anda adalah seorang gadis kecil. Ingat nama saya, Beiju." Dian segera mengayunkan kuncir ungu pucatnya saat dia menatap pria yang menunjukkan sikap ceramah. Taring imutnya yang bening bergesekan satu sama lain. Dengan segera, kakinya yang halus terangkat sedikit dan mendarat dengan tiba-tiba beberapa saat kemudian. Bang! Ledakan dalam yang teredam tiba-tiba terdengar saat kakinya mendarat. Dalam sekejap, garis retakan selebar setengah kaki dengan cepat menyebar dari kaki Dian di depan terengah-engah kaget yang tak ada habisnya. Garis retakan itu seperti ular piton yang menyergap di bawah tanah. Dalam waktu singkat itu mencapai kaki pria yang sama tertegun yang menyebut dirinya Beiju. Garis retakan memanjang, dan kekuatan tak terlihat ditembakkan. Akhirnya, benda itu membentur kedua kaki pria itu. Beiju juga tampak merasakan sesuatu saat garis retakan telah mencapai kakinya. Meskipun bayangan gelap dan kegelisahan telah muncul di dalam hatinya saat Dian menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, dia tidak dapat banyak berpikir pada saat itu. Dengan teriakan keras, Douki yang kuat segera meletus dengan keras dari tubuhnya, membentuk Douki armor putih abu-abu di permukaan tubuhnya sesaat kemudian. Armor Douki Beiju diaglomerasi dengan sangat cepat. Jelas dia juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa mencapai langkah ini. Namun, jika sesuatu harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya saat bertemu dengan Dian, yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya menghindari dengan cara apapun. Dengan kekuatan Dian yang sebanding dengan Dowang, bahkan satu serangan saja memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, meskipun tubuh Beiju memiliki armor Douki yang melindunginya, armor Douki yang tampak tangguh itu pada dasarnya benar-benar hancur berantakan dengan kecepatan yang layu saat keduanya bersentuhan. Selain itu, baju besinya benar-benar pecah dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan ganas itu tanpa ampun menembus armor Douki dan bertabrakan di tempat di antara kaki Beiju. Karena itu jeritan tajam yang merobek paru-parunya terdengar di stadion. Saat mereka menyaksikan Beiju, yang memeluk tubuh bagian bawahnya sementara seluruh tubuhnya meringkuk di tanah seperti udang besar, semua orang menyeka keringat dingin di wajah mereka sambil terlihat tertegun. Beberapa siswa laki-laki tanpa sadar menahan tubuh bagian bawahnya sebagai refleks. Tubuh mereka menjadi dingin. Jika mereka dipukul dengan cara ini sepertinya bahkan jika benda itu sembuh, seseorang akan membentuk fobia di dalam hati mereka. Xiao Yan dan yang lainnya di platform tinggi sama-sama tercengang saat mereka memandangi arena. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Orang ini meskipun dia tampak tidak berbahaya bagi laki-laki dan binatang buas dan bahkan terlihat cukup manis, serangannya cukup ganas. Sungguh kekuatan kasar sepertinya dia bahkan tidak menggunakan energi apapun dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Murid air Sun Er menatap tajam ke arah Dian saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat Dian menyerang, dia tidak merasakan banyak fluktuasi energi. Namun, dia memahami banyak hal dengan lebih jelas saat dia memikirkan identitas aslinya. Sebagian besar magical beast terkenal karena tubuh fisik mereka yang kuat. Selain itu, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa Dian mungkin adalah binatang unik langka dari zaman kuno. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Wajah Sukian dan sesepuh lainnya di kursi hakim bergerak sedikit. Beberapa sesepuh tertawa terbahak-bahak tanpa satupun dari mereka yang tahu apa yang harus mereka katakan. Sukian menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata sambil tersenyum pahit, Dian menang dalam pertandingan ini. Membosankan. Dian meringkuk mulutnya. Dia melambaikan tangannya dengan sikap bosan saat kakinya menginjak tanah. Tubuh kecilnya yang cantik melesat ke udara sebelum dengan lembut mendarat di dekat pagar pembatas tempat Xiao Yan bersandar, di platform tinggi. Dia tersenyum padanya. Seranganmu sangat kejam. Saat Xiao Yan melihat tingkah laku Zian yang tampaknya diukir dari batu giok, bahkan dia tidak akan percaya bahwa Zian akan dapat menggunakan taktik yang begitu kejam jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Di lain waktu, saya kebetulan melihatnya meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan. Setelah pertandingan, dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawan berikutnya adalah Anda. Dian melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena, meraih ekor kuda ungu pucatnya dan tertawa saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar ini. Dia mengira Dian telah bertindak dengan cara ini karena dia tidak sabar dengan pihak lain. Tidak disangka bahwa masalah itu benar-benar ada hubungannya dengan dia. Namun, gadis kecil ini sangat ramah padanya. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala kecil Dian. Dia berbicara dengan tawa lembut, saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Anda tidak perlu peduli tentang mereka. Jika saya tidak membantu Anda pasti tidak akan membantu saya memperbaiki Danwans di masa depan. Dian dengan tidak senang menggelengkan kepalanya dan mendengus. Sebagai magical beast, dia tidak memiliki plot licik sebanyak manusia. Dia terus dengan polos berpikir bahwa hanya dengan membuat Xiao Yan benar-benar berutang budi padanya, dia akan terus membantunya memperbaiki Danwans. Sekarang Anda berhutang budi kepada saya karena saya telah membantu Anda mengajari orang itu pelajaran. Saya akan mengingat ini. Dian bergumam. Hehehe, baiklah, anggap saja aku berhutang budi padamu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menarik ekor kuda Dian dan menatap wajah imutnya yang menunjukkan senyum bahagia dalam sekejap mata. Bayangan seorang gadis kecil, dengan wajah pemalu dan tubuhnya yang selalu diturunkan dengan rendah hati bercampur dengan darah manusia dan ular melintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana kabar King Lin. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Saat itu gadis kecil yang telah jatuh ke mulut harimau di Kekaisaran Jiama akhirnya direnggut oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion dari tangannya. Xiao Yan terus merasa bersalah terhadap gadis kecil pemalu ini. Dian tertawa saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia mengungkapkan taring kecilnya yang lucu. Tubuhnya berdiri di pagar pembatas dan menepuk bahu Xiao Yan sambil berbicara dengan suara heroik. Kamu dapat yakin bahwa dengan aku melindungi kamu, aku pasti akan membiarkan kamu masuk 10 besar. Aku akan mengalahkan siapapun yang berani merebut posisimu sampai dia setengah hidup. Suara Dian tidak diturunkan. Oleh karena itu, para pesaing di platform tinggi dapat mendengar apa yang dia katakan. Pada saat itu, sebagian besar wajah berubah sedikit. Banyak orang mengerti betapa menakutkannya Dian di hati mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan lembut memukul kepala Dian. Saat dia melihat dia menggosok dahinya dengan wajah yang dipenuhi dengan kesalahan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke 10 besar. Jika Anda membantu saya tidak akan bisa duduk dengan mantap bahkan jika saya berhasil masuk. Dian memutar matanya. Dia menggumamkan beberapa kalimat, tetapi menurutinya dan tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata itu beberapa saat yang lalu. Hehehe, tidak terduga bahwa saudara Xiao Yan sebenarnya akrab dengan senior Dian. Tawa yang akrab tiba-tiba terdengar di sisinya. Xiao Yan menoleh untuk melihat. Itu sebenarnya adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Pada saat ini, tatapan orang-orang ini semuanya sebagian mengarah ke Dian di samping. Senior, mulut Xiao Yan melebar. Dia menimbang mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum. Namun, selain merasa itu lucu, dia juga sedikit tertegun. Biasanya, Lin Xiuya mempertahankan aura acuh tak acuh di depan semua orang. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, senyuman itu mengandung kekhawatiran dan bahkan ketakutan.
Dian melirik Lin Siyuya dan berbicara dengan malas, jadi itu kamu. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda benar-benar berlari sangat cepat di pertandingan terakhir. Rasa malu muncul di wajah Lin Siyuya saat dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Saat itu, dalam kompetisi besar peringkat kuat dia secara kebetulan bertemu dengan Dian di babak final. Pada saat itu, kekuatannya secara alami tidak sekuat sekarang. Oleh karena itu, saat dia bertemu dengan Dian, dia melarikan diri dari arena dan mengaku kalah dengan cara yang sangat menentukan. Ini menyebabkan Dian, yang gagal memukuli seseorang, terus merasa kesal. Kompetisi ini sangat membosankan. Anda semua bisa terus bermain. Sepertinya tidak akan ada pertandingan untuk saya hari ini. Dian mengamati pertarungan yang sangat berapi-api di arena yang datang dan pergi hanya untuk menguap. Dia melambaikan tangannya pada Xiaoyan sebelum dia melompat turun dari platform tinggi dan melompat keluar dari stadion. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tubuh Dian yang menghilang. Dia menoleh dan melihat sikap Lin Siyuya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri. Xiaoyan mengangkat alisnya, tersenyum, dan bertanya, "Ada apa?" "Hehehe, apakah saudara Xiaoyan sangat akrab dengan senior Dian?" Lin Siyuya tertawa datar. "Biasa saja." Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku ingin meminta kakak untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa bagiku untuk kalah jika aku bertemu dengannya selama kompetisi selama dia tidak terlalu mempermalukanku. Sejujurnya, jika seseorang mengatakan bahwa saya sedikit takut pada Liu Qing, maka saya akan takut padanya. Saya pikir, Liu Qing mungkin juga berpikir seperti ini." Lin Siyuya berbicara dengan canggung. Xiaoyan langsung bodoh saat mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa pemimpin gigi serigala akademi dalam ini sebenarnya akan takut pada Dian? Aku akan membantumu memberitahunya saat kita bertemu. Xiaoyan menahan tawa di hatinya saat dia mengangguk. Lin Siyuya akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Yang pertama memberi yang terakhir senyuman terima kasih sebelum menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Xiaoyan mengeluarkan tawa lembut saat dia menatap Lin Siyuya yang telah berbalik dan pergi. Memang benar bahwa satu hal berserah diri pada hal lain. Pertandingan keempat, nomor 15. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari kursi hakim tepat saat Xiaoyan menghela nafas, menyebabkan dia sedikit terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan Suqian yang tersenyum tipis ditembak ke arahnya. "Apakah akhirnya giliranku?" Xiaoyan berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sepasang tatapan ganas yang telah terlempar. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Sekian dulu alur cerita Battlethrough The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.